Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Saya mengajak kita membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus aku terima. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus aku terima. Saudara, ini adalah penggalan sebuah lagu tua yang memiliki makna yang dalam tentang dampak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan hal itulah yang terjadi dengan kehidupan Rasul Paulus. Kita semua tentu tahu latar belakang kehidupan Rasul Paulus, bahwa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia dipakai oleh Tuhan, hidupnya penuh dengan kejahatan. Pekerjaannya setiap hari adalah mencari orang-orang Kristen, mencari orang-orang yang menyebut nama Yesus atau nama Tuhan, dan menghadapkan kepada imam-imam kepala, menghukum dan juga membunuh. Namun dalam perjalanan misinya ke Damsyik untuk mencari orang-orang Kristen, orang-orang yang menyebut nama Tuhan, Tuhan memanggil dia, Tuhan menangkap dia, dan singkat cerita Tuhan mengubah dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, seluruh totalitas hidup daripada Paulus dia serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika dia menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dia menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Dia menulis di dalam surat-surat atau di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus, kita melihat bahwa secara transparan dia mengajar tentang kebenaran Allah, dan apa yang diajarkan sepadan dengan kehidupannya, sepadan dengan kehidupan nyatanya. Dan kita melihat bahwa setelah dia diubahkan oleh Allah, dia memberi pengaruh yang besar bagi kekristenan. Dia memberikan pengaruh yang besar dan luar biasa bagi iman Kristen. Dia diubahkan betul-betul oleh Tuhan menjadi pribadi yang luar biasa. Dari apa yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, hal itu juga bisa terjadi pada kita kalau kita mau menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengubah hidup kita. Karena itu, mari masing-masing kita mengevaluasi diri. Kita mengevaluasi akan kehidupan kita selama ini. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita secara totalitas kepada Tuhan? Jangan pernah tanggung-tanggung menyerahkan seluruh eksistensi hidup kita kepada Tuhan, karena Dia sanggup mengubahkan hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Karena di tangan Tuhan ada perubahan yang ajaib, perubahan yang indah. Di tangan Tuhan sesuatu yang buruk akan diubah menjadi sesuatu yang baik. Di tangan Tuhan sesuatu yang hina akan diubahkan Tuhan menjadi sesuatu yang mulia. Di tangan Tuhan sesuatu yang salah, yang rusak akan diubahkan menjadi sesuatu yang baik dan yang benar. Serahkanlah totalitas hidupmu di tangan Tuhan dan bersedialah menerima perubahan yang ajaib daripada Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami boleh belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia sungguh-sungguh menyerahkan totalitas hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mengubahkan dia menjadi alat yang indah di tangan Tuhan sendiri, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga rindu hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena itu Tuhan, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ubahlah kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, teruslah jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Amin.